Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Asla Nur Fajri, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Walisongo Semarang, akan mempresentasikan materi Good Governance. Good Governance. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi Good Governance ini, saya akan membahas ciri dan karakteristik Good Governance, unsur-unsur Good Governance, yang ketiga aspek-aspek Good Governance, dan yang keempat penerapan Good Governance di Indonesia. Yang pertama, ciri-ciri dan karakteristik Good Governance. Yang pertama yaitu participation, adanya partisipasi masyarakat. Ciri-ciri pertama Good Governance adalah adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, semua warga masyarakat memiliki suara atau peran dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan masyarakat yang sah. Setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan. Partisipasi yang menyeluruh bisa dibangun berdasarkan kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kapasitas untuk berpartisipasi yang membangun. Partisipasi masyarakat dalam Good Governance dapat ditemukan dalam banyak bidang, bisa berupa macam-macam partisipasi politik dalam pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijaksanaan, penyusunan kebijakan, evaluasi, hingga pemanfaatan dari dijalankannya kebijakan tersebut. Lalu yang kedua, rule of law, tegaknya supremasi hukum. Hal yang kedua yang harus ada dalam sebuah pemerintahan yang menjalankan good governance adalah adanya kerangka hukum yang adil dan diberlakukan secara adil dan merata tanpa pandang bulu. Penegakan hukum ini termasuk juga hukum-hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang adil ini juga merupakan bentuk dari berjalannya demokrasi di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintahan yang menjalankan good governance berarti harus mempersiapkan dan membangun sistem hukum yang sehat di dalamnya dengan menjalankan peranan lembaga peradilan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga yaitu transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan. Transparansi dalam good governance berarti seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi harus bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi-informasi yang disediakan juga harus memadai agar bisa dimengerti dan dipantau oleh pemangku kepentingan ini. Arus informasi juga harus bebas. Keterbukaan atau transparansi kepentingan masyarakat ini mencakup seluruh aspek aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ciri ini juga merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang harus diikuti. Yang keempat, responsiveness atau data tanggap. Sebagai konsekuensi dan keharusan adanya keterbukaan informasi dalam pemerintahan, lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus bisa secara tanggap melayani semua pihak yang berkepentingan. Setiap komponen yang terlibat harus memiliki daya tanggap yang tinggi, baik terhadap masukan atau keinginan masyarakat maupun terhadap keluhan
setiap pemangku kepentingan sebagai perwujudan dari sifat kebijakan publik yang baik. Lalu yang kelima, consensus orientation atau berorientasi pada konsensus. Ciri-ciri good governance selanjutnya yaitu pemerintahan berusaha menjembatani kepentingan-kepentingan yang beragam demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal-hal yang terbaik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang juga beragam. Bahkan, jika memungkinkan, konsensus juga ada dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada. Hal ini dikarenakan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang bisa menjadi perantara kepentingan yang berbeda agar bisa diperoleh pilihan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya, equity atau adanya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Hal ini adalah ciri-ciri yang harus ada pada sebuah negara yang ingin menjalankan good governance dalam pemerintahannya. Lalu selanjutnya, efisiensi and effectiveness atau pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Good governance hendaknya membuat proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berwenang bisa menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin. Lalu selanjutnya yaitu accountability atau akuntabilitas. Adanya good governance dalam sebuah pemerintahan juga dapat dilihat dari adanya tanggung jawab oleh pemerintah, sektor swasta, dan organisasi-organisasi terhadap masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya, bergantung pada jenis organisasi yang bersangkutan. Hal yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah seluruh pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan. Bahkan jika itu sektor swasta, harus bertanggung jawab pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja. Lalu yang terakhir, strategic vision atau adanya visi strategis. Selanjutnya, pemerintahan yang menjalankan good governance juga perlu memiliki sudut pandang yang luas dan jauh ke depan atas pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia. Tidak hanya itu, pemimpin dan masyarakat juga harus sangat peka terhadap apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan masyarakat tersebut. Mereka harus memahami sejarah, budaya, dan sosial yang kompleks, di mana kompleksitas ini menjadi dasar dari sudut pandang tersebut. Next, lalu selanjutnya yaitu unsur-unsur good governance. Ada berapa unsur-unsur good governance itu? Saya mengambil terdapat 4 unsur atau prinsip utama good governance. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Artinya, ada kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya. Lalu yang kedua, adanya transparansi. Artinya, dalam hal ini, kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Artinya, dalam hal ini, kepemerintahan yang baik harus menghendaki keterbukaannya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Lalu yang terakhir,
itu aturan hukum. Artinya, kepemerintahan yang baik memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Pembahasan selanjutnya yaitu apa saja aspek-aspek good governance. Yang pertama, hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Yang kedua yaitu administrative competence and transparency. Merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. Lalu yang ketiga, desentralisasi, yakni sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen. Dan yang keempat, penciptaan pasar yang kompetitif. Ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Lanjut pembahasan yang terakhir. Penerapan good governance di Indonesia. Nah, bagaimana dengan penerapan good governance di Indonesia sendiri itu? Penerapan good governance di Indonesia dilatar belakangi oleh dua hal yang sangat mendasar, yaitu tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Tuntutan eksternal adalah pengaruh globalisasi yang telah memaksa kita untuk menerapkan good governance. Istilah good governance sendiri mulai mengemuka di Indonesia pada akhir tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negeri Indonesia. Lalu yang kedua, tuntutan internal, yaitu masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional saat ini adalah terjadinya abuse of power yang terwujud dalam bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sudah demikian rupa mewabah dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, apabila kita cermati, maka kita dapat melihat bahwa sampai saat ini asas-asas yang ada dalam good governance masih belum dapat maksimal ditetapkan atau diimplementasikan di Indonesia. Misalnya, mengenai asas bertindak cermat yang merupakan salah satu asas dalam good governance. Masih dirasakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum dapat menampung aspirasi masyarakatnya, sehingga masih banyak perda, misalnya yang belum dapat langsung berlaku, seperti peraturan dilarang berjualan di sepanjang trotoar, peraturan dilarang merokok, dan lain-lain. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai. Nah, untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka
Prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, maka 3 pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.